Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang relasi rekursif dengan fungsi pembangkit. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, ada Mangfirotul Janah NIM 26190005, Dina Novaiza 26190007, Indana Zulfa 26190009, Roihatul Janah 261925 dan Zuratunisa 261927. Saya Roihatul Janah NIM 26190025 akan menjelaskan mengenai definisi relasi rekursif. Relasi rekursif adalah sebuah formula rekursif di mana setiap bagian dari suatu barisan dapat ditentukan menggunakan satu atau lebih bagian sebelumnya. Jika KA adalah banyak cara untuk menjalankan prosedur dengan K objek, untuk K sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya, maka relasi rekursif adalah sebuah persamaan yang menyatakan AN sebagai sebuah fungsi dari AK untuk K kurang dari N. Contoh, yang pertama, AN sama dengan 2AN-1, kemudian yang kedua, AN sama dengan C1AN-1 plus C2AN-2, dan seterusnya sampai plus CRAN-R dengan C1 konstanta. Ketiga, AN sama dengan C1AN-1 plus Fn dengan Fn sembarang fungsi dari N. Yang keempat sama dengan A0 AN-1 plus A1 AN-2 plus seterusnya sampai plus AN-1 A0. Dan yang terakhir, ANM sama dengan AN-1 M plus AN-1 M-1. Contoh, pada awal bagian ini akan diberikan beberapa permasalahan yang dapat dibuat model matematikanya dalam bentuk relasi rekursif. Berikut ini merupakan contoh-contoh permasalahan tersebut. Pada barisan Fibonacci, AN sama dengan 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya, dapat ditulis relasi rekursifnya adalah A0 sama dengan 1, A1 sama dengan 1, AN sama dengan N-1 plus AN-2 dengan N lebih dari sama dengan 2. Dalam relasi rekursif tersebut terdapat dua bagian, yaitu A0 sama dengan 1, A1 sama dengan 1, yang dinamakan dengan syarat awal atau boundary condition karena sudah diberikan. Sedangkan AN sama dengan AN-1 plus AN-2, N-nya lebih dari sama dengan bagian rekursif, rule or resurrence part. Untuk yang selanjutnya adalah definisi dari fungsi pembangkit. Misalkan AN adalah suatu barisan dengan anggota A0, A1, A2 hingga AN, maka fungsi pembangkit biasa atau FPB dari barisan AN didefinisikan sebagai berikut, yaitu PX sama dengan sigma AX pangkat N, yaitu A0 ditambah A1 ditambah A2 X pangkat 3 hingga AN X pangkat N. Sedangkan untuk fungsi pembangkit eksponensial atau FPE dari AN didefinisikan sebagai berikut. PX sama dengan sigma A kali X N per N faktorial, yaitu A0 ditambah A1 tambah A2X ditambah A2 X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah A3 X pangkat 3 per 3 faktorial hingga AN X pangkat N per N faktorial. Misalnya, PX sama dengan E pangkat X sama dengan 1 tambah X kuadrat per 2 faktorial tambah X pangkat 3 per 3 faktorial. Itah fungsi pembangkit biasa dari barisan 1, 1 faktorial, 1 per 3 faktorial. Tak hingga atau fungsi pembangkit eksponensial dari 1, atau fungsi pembangkit eksponensial dari barisan 1, 1, 1 tak hingga. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi mengenai fungsi pembangkit.
Fungsi pembangkit digunakan untuk merepresentasikan barisan secara efisien dengan mengkodekan unsur barisan sebagai koefisien dalam deret pangkat suatu variabel X. Nah, kemudian fungsi pembangkit dapat digunakan untuk yang pertama memecahkan relasi rekurensi, misal pada barisan bilangan atau fungsi rekursif. Kemudian yang kedua memecahkan berbagai macam hitungan atau counting. Yang ketiga membuktikan identitas kombinatorik. Aplikasi pada banyak permasalahan tingkat lanjut lainnya, misalnya ada string number, counting polyominoes, the money chain problem, counting connected graph, kemudian ada pembuktian kongruensi antar bilangan kombinatorial, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada solusi relasi rekursif dengan fungsi pembangkit. Fungsi pembangkit merupakan suatu polinom yang berlangsung selamanya, yaitu sebuah ekspresi dalam bentuk f(x) sama dengan a0 plus ax plus a2x pangkat 2 plus a3x pangkat 3 sampai anx pangkat n. Tidak seperti polinom pada umumnya, di mana koefisien semuanya 0 setelah titik tertentu. Fungsi pembangkit biasanya mempunyai tak hingga banyaknya suku tak 0. Ada kaitan yang jelas antara fungsi pembangkit dengan barisan 1, 2, 3, A1, A2, A3 bisa disebut A0 plus A1x plus A2x pangkat 2, A3x pangkat 3. Jadi definisi fungsi pembangkit dari suatu barisan A1, A2, A3 adalah ekspresi fx sama dengan A0 plus A1x plus A2x pangkat 2 dan seterusnya. Contoh fungsi pembangkit dari barisan 1, 2, 3, seterusnya bilangan asli. Fx sama dengan 1 plus 2x plus 3x pangkat 2 plus seterusnya. Sementara fungsi pembangkit dari barisan aritmatika 1, 4, 7, 10 seterusnya adalah fx sama dengan 1 plus x plus 7x pangkat 2 plus 10x pangkat 3 plus seterusnya. Fungsi pembangkit dapat dijumlahkan dan dikalikan suku demi suku seperti pada polinom. Jika fx sama dengan a0 plus a1x plus a2x pangkat 2 plus seterusnya, dan gx sama dengan b0 plus b1x plus b2x pangkat 2 plus seterusnya, maka fx plus gx sama dengan a0 b0 plus a1 plus b1x plus a2 plus b2 x pangkat 2 plus seterusnya. Fx gx sama dengan a0 b0 plus a1 b0 plus a0 b1x plus a0 b2 plus a1 b1 plus a2 b0 x pangkat 2 plus seterusnya. Latihan, jika fx sama dengan titik-titik, bagi mahasiswa yang pernah belajar kalkulus lebih dari 1 tahun dapat melihat kemiripan yang jelas di antara fungsi pembangkit dan deret kuasa, dan akan merasa nyaman dengan kenyataan bahwa fungsi pembangkit sering dinyatakan sebagai kosion dari polinom. Sebuah contoh yang penting adalah contoh gunakanlah fungsi pembangkit biasa untuk menyelesaikan relasi rekursif berikut. A0 sama dengan 1, A1 sama dengan 3, AN sama dengan 2A N-1 plus 4N-1 N lebih dari sama dengan 2. Penyelesaian misal Px adalah fungsi pembangkit biasa baris sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga an x pangkat n. Bentuk umum a0 sama dengan 1, a1 sama dengan 3. Bagian rekursif an sama dengan 2a n-1
plus 4 pangkat N min 1, N lebih dari sama dengan 2, kalikan setiap suku pada bagian rekursif dengan X pangkat N, kemudian ambil sigmanya dari N sama dengan 2 sampai tak hingga, sehingga diperoleh sigma N sama dengan 2 sampai tak hingga AN kali X pangkat N sama dengan sigma N sampai tak hingga 2A N min 1 ditambah 4 pangkat N min 1 tutup kurung N pangkat N sama dengan 2-nya dikeluarkan, jadi sigma N sama dengan 2 sampai tak hingga AN min 1 dikali X pangkat N sama dengan sigma N sama dengan 2 sampai tak hingga 4 pangkat N min 1 ditambah min 1 di pangkat N. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.